Taib nabda ad-dirasah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhat talaba hibati fillah hafizakumullah. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari segala macam keburukan dan kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, qabla an nabda, ya sebelum kita mulai, sudah makanan ditaruh, ya makanannya ditaruh di dalam tasnya aja. Taruh di dalam tas, jangan di atas mejanya. Dah, taruh di dalam tasnya. Taruh dalam tasnya. Itu ada pop mie di atas tuh gimana? Di atas meja. Taib, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala ya, pertemukan kita di dalam kegiatan belajar mengajar ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, maka itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang patut untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Kemudian salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan kepada umat beliau hingga ditegaknya hari kiamat kelak. Baik, para ikhwah at-tulab hibati fillah, para santri sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, ya Ustaz absen dulu. Dam Zaim, Ahmad Irwansyah, Dio, Fatur Rahim, Habibi, Akbar, Akila, Ardan, Asyifa. Asyifa belum ngambil yang kemarin 5.000. Hah? Tapi pakai ini, pakai kartu. Sudah ke Ustadz Ilmi. Oh, ke Ustadz Auto. Ya. Fadri, Farid, Khairul Ridho, Raffi, Raihan, Rozan, Rafli, Rendra, Rifki, Syafiq. Taib, kembali kita belajar ilmu tafsir. Ya, dan alhamdulillah terakhir kita sudah melewati surat apa? Al-Ikhlas. Al-Lahab belum. Ya, Al-Lahab belum. Al-Ikhlas yang terakhir waktu online itu, kalau tidak salah kita sudah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sudah. Berarti sekarang adalah surat Al-Lahab. Taib, sebelum kita masuk ayat per ayat dari surat Al-Lahab, ya, dari surat Al-Lahab kita dengarkan dulu ya lantunan ayat Al-Quran dari teman-teman kita. Ya, nanti ini bergilir, semuanya bergilir lewat absen aja. Adam Zaim, baca Al-Lahab. Sama temennya dulu gabung. Tukar dulu duduknya, tukar dulu duduknya. Sementara.
Atau kasih pinjem temennya. Ya, kasih aja, kasih ke belakang. Nah, gitu. Insya Allah dapat pahala nanti. Ya, Adam, baca Adam. Yang lain dengarkan. Faidas. Ini yang awal ini kan sudah ada. Ya. Terus Ahmad Irwansyah baca. Sebentar. Mengingatkan ya, kalau ada Al-Quran dibacakan, ya, kita mendengarkan Al-Quran, maka harus benar-benar diperhatikan kita mendengarkannya. Bahkan kalau bisa kita berusaha untuk paham apa yang dibaca. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Ya, istima' dia mendengarkan, wa ansitu itu benar-benar dia mendengarkan sambil meresapi. La'allakum wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, karena dengan sebab itu kita akan mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Satu kali lagi. Dio. Ya, Dio. Ta'awud dulu, ta'awud. Tayyib, jazakumullah khairan kepada para teman-teman yang sudah membacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan apa? Satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya, satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran tersebut ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan Allah adalah Maha yang tidak akan mengingkari apa? Janji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mengingkari apa? Janji. Tidak seperti manusia. Kalau manusia gampang berucap janji-janji manis. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke ayat demi ayat dari surat Al-Lahab, sedikit Ustaz jelaskan tentang surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab adalah surat ke-111 di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Surat keberapa? 111. Ya, dan Al-Lahab itu terdiri dari 5 ayat. Ya, dan surat Al-Lahab disebut juga dengan surat apa? Al-Masad. Ya, Al-Masad. Kalau Al-Lahab itu diambil dari permulaan suratnya pada ayat yang pertama. Kalau Al-Masad itu diambil dari terakhir. Ya, fi jidha hablum mim masad. Ya, jadi jangan bingung. Kalau misalkan antum baca surat Al-Masad, waduh, Al-Masad apa ya gitu. Ya, Al-Masad adalah surat
Al-Lahab, ya, Al-Lahab. Dan surat ini artinya adalah api yang menyala-nyala. Kemudian surat ini tergolong surat Makkiyah. Ya, kita sudah belajar waktu di awal-awal masih belum datang, bahwasanya surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Jangan bilang di Mekah, tapi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Karena kalau kita katakan diturunkan di Mekah itu kurang pas. Kenapa? Karena ada di sana surat atau ayat yang diturunkan di Mekah, tapi dia Madaniyah. Karena diturunkan setelah Nabi berhijrah. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa surat Makkiyah, apa surat Madaniyah, maka surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kalau Madaniyah setelah berhijrah. Taib. Dan surat Al-Masad ini atau surat Al-Lahab ya adalah surat yang turun pada masa awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah itu di kota Mekah, mendakwakan tentang tauhid, ya, mendakwakan tentang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Jadi selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah itu menjelaskan tentang apa? Tauhid dan juga melarang kepada syirik. Ya, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ya di kota Mekah itu ditentang ya dan dihalang-halangi oleh paman dan juga bibinya, ya, suami istri, yaitu Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil. Nanti disebutkan siapa nama aslinya Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Kemudian berkaitan dengan sebab turunnya surat Al-Lahab. Ya. Sebelum itu Ustaz jelaskan ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai orang yang jujur dan amanah. Ya, jadi Nabi ini sudah terkenal ya di tengah-tengah kalangan orang-orang Quraisy, Arab-Arab Quraisy itu Nabi dikenal dengan sifat apa? Jujur dan amanahnya. Ya, makanya ibunda Khadijah radhiyallahu taala radhiyallahu anha, istri Nabi, ya, sebelum menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Khadijah ini adalah seorang janda yang kaya raya. Ya, seorang janda yang kaya raya. Yang memiliki usaha yang banyak, ya, berdagang, ya, berternak, banyak usaha Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian ya beliau radhiyallahu taala anha mendengar tentang kejujuran dan juga keamanahan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah radhiyallahu taala anha mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kepercayaan di dalam mengurus usahanya, ya, untuk berdagang. Ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dipercaya oleh Khadijah. Hingga akhirnya Khadijah dinikahi oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya itu diantara bukti bahwasanya Nabi terkenal dengan sifat jujur dan amanah. Ya, dengan sifat jujur dan amanah. Kemudian bukti yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beliau memiliki sifat yang jujur atau terkenal dengan kejujuran dan amanahnya. Ya, buktinya adalah ketika orang-orang kafir Quraisy, ya, jadi orang-orang kafir Quraisy ini sukanya itu bepergian, ya, bepergian untuk berdagang. Makanya ada surat yang khusus menyebutkan tentang mereka. Surat apa? Al-Quraisy, ya, Al-Quraisy. Di surat Al-Quraisy itu dijelaskan bagaimana orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan. Gimana? Ya,
Orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan. Ini liilafi Quraisy ilafi rihlatasyy syita'i was-shaif. Ya, ini mereka melakukan perjalanan dalam 2 musim. Ya, musim dingin dan musim panas. Untuk apa? Mereka untuk berdagang. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy ketika mereka berdagang, berarti dia meninggalkan apa? Barang-barangnya, ya kan? Ya. Akhirnya mereka supaya aman barangnya dititipkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat jujur dan amanahnya. Ya, ini maka pelajaran buat kita. Ya, kita harus jujur dan kita juga harus amanah. Ya, di dalam mengemban apapun itu. Ya, seperti halnya ya kita antum dimasukkan di sini oleh orang tua. Ya, antum diamanahi untuk apa? Untuk apa? Belajar, menuntut ilmu. Ya, kalau antum nanti pulang-pulang ya enggak hafal Al-Qur'an, pelajaran enggak paham, berarti antum termasuk yang enggak amanah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la amanata la imana liman la amanatah. Ya, tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki sifat apa? Amanah. Ya, jadi kembali ke cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sifat jujur dan amanahnya. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengikrarkan dirinya sebagai seorang nabi dan rasul. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan dirinya, ya bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya maka ikutilah agamaku, maka kalian akan beruntung, maka kalian akan menjadi pemenang. Ya, ini maksudnya menang, tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Maka seketika itu orang-orang kafir Quraisy itu marah. Ya, marah. Kenapa? Ya karena disuruh meninggalkan ajaran nenek moyang. Mereka marah, akhirnya menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang macam-macam. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Haqqah mungkin kalau nggak salah, atau yang mengatakan wama biqauli syair, wama biqauli kahin, qalilan ma tadzakkarun, wama biqauli syair. Ya. Atau gimana? Terbalik ya. Siapa yang ngapal? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tadzakkarun. Wa ma biqauli kahinin qalilan ma tadzakkarun. Ya, seperti itu. Dia mengatakan, ya orang-orang kafir Quraisy mengatakan ketika Nabi mengikrarkan dirinya sebagai nabi dan rasul, dia mengatakan, "Wah, engkau ini apa? Seorang penyair." Ya. Engkau ini adalah seorang apa? Tukang sihir. Ya, engkau ini adalah seorang penipu. Ya, mereka mengatakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi anehnya, walaupun mereka membenci Nabi, kemudian memberikan gelar yang aneh-aneh kepada Nabi, mereka tetap apa? Kalau bepergian menitip barangnya kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, saking amanahnya, saking jujurnya Nabi, ya kan? Sebenarnya kan gampang. Wah, ini kan barang-barang musuh Islam, ya kan? Kalau mau Nabi mau apa? Mengambil, enggak, tapi Nabi adalah orang yang jujur dan amanah, ya. Makanya Nabi ketika berhijrah, kemudian orang-orang yang menitipkan barangnya itu belum datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah kepada siapa? Menantunya, sekaligus sahabat, sekaligus ya sahabat, menantu, kemudian siapa? Sepupu, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika itu Nabi menyusul ya para sahabatnya yang sudah berdahulu berhijrah ke Madinah. Ya, ketika itu kondisi Mekah sudah sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang yang mengikrarkan apa? Keislaman. Ya, orang-orang kafir Quraisy menindas orang-orang yang mengikrarkan keislaman. Akhirnya disuruh oleh Nabi untuk berhijrah. Kemudian Nabi menyusul. Kemudian Ali tetap tinggal di Mekah, ya, untuk
memberikan barang yang dititipkan kepada Nabi. Jadi 3 hari Ali bin Abi Thalib tetap masih di Mekah. Ketika orang-orang kafir Quraisy datang dari perjalanan, akhirnya diberikan ya oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ini diantara bukti bahwasanya menunjukkan Nabi itu terkenal dengan sifat apa? Jujur dan amanah. Bukti yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sifat jujur dan amanahnya adalah ketika orang kafir Quraisy ingin memugar dan merenovasi bangunan Ka'bah. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy mereka memugar. Tahu memugar? Enggak tahu. Memugar itu membongkar. Ya, membongkar sebagian, kemudian nanti direnovasi. Ya, direnovasi. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy sudah mereka angkat batu, angkat pasir, angkat semen, kemudian angkat kerikil, kemudian mereka bangun. Ya, mereka pugar, ya mereka bongkar sedikit Ka'bah, kemudian dibangun lagi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, setelah bangunan jadi, ya mereka bingung. Berselisih tentang apa? Tentang meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Ya, ke tempat asalnya. Akhirnya, ya mereka berselisih. Disebutkan di dalam sebuah kisah itu, mereka itu saking inginnya setiap kabilah itu ingin meletakkan itu disebutkan mereka itu sampai bersumpah. Ya, sampai bersumpah ingin saling membunuh. Ya, cuman gara-gara untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Disebutkan itu sampai berhari-hari. Ya, bahkan disebutkan dia saking ngerinya itu mereka mencelupkan pedang itu ke darah. Itu sebagai bukti bahwasanya ini benar-benar harus diselesaikan dengan pertumpahan darah. Ya, sampai berhari-hari seperti itu. Kemudian ya, setelah beberapa hari ya masih memanas, akhirnya ada salah seorang ketua adat dari kabilah Quraisy, ya, ketua adat. Kemudian dia datang kepada orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy yang lain. Dia mengatakan, saya punya usulan. Saya punya usulan. Gimana kalau kita itu cari orang yang bisa menyelesaikan masalah kita ini? Ya, akhirnya orang-orang Quraisy setuju. Oh, baik, kita terima usulanmu. Caranya gimana? Kemudian kata yang ketua adat tadi itu, caranya kita tunggu di dalam masjid. Ya, kita tunggu di dalam masjid, yaitu Masjidil Haram maksudnya. Kita tunggu di dalam masjid. Kita lihat siapa orang yang pertama kali masuk lewat pintu itu. Ya, ketika itu ditunjuk kalau nggak salah itu pintu yang menghadap kepada Rukun Yamani kalau nggak salah. Ya, Rukun Yaman itu sisi yang menghadap kepada negeri Yaman kalau nggak salah seperti itu. Ya, kemudian mereka menunggu sampai akhirnya datang seorang laki-laki. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah takdirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk melalui pintu tersebut. Kemudian ya orang-orang Quraisy yang berkumpul itu serentak dia mengatakan, dialah Al-Amin. Ya, dialah Al-Amin telah datang. Ya, mereka menggelari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Al-Amin. Al-Amin itu adalah orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya, orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah. Akhirnya mereka ridho ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang memutuskan permasalahan di antara mereka, ya, memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau adalah orang yang jujur, yang amanah, maka beliau nggak mau menzolimi ya orang. Akhirnya beliau mencoba bersikap adil, ya, supaya seluruh kabilah ini terhitung sama-sama ngangkat Hajar
Hajar Aswad. Akhirnya beliau punya ide. Ya, ini setiap kepala kabilah ya disuruh megang ujung kain. Ya, jadi mungkin kain gini kan, kain itu kan persegi apa? Entah apa? Persegi panjang atau sama sisi ya. Akhirnya setiap kepala kabilah itu memegang ujungnya. Ya, ujung yang pojok, kemudian ujung yang sisi-sisinya. Jadi sama-sama. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat apa? Hajar Aswad, dimasukkan ke dalam apa? Kain. Akhirnya kemudian mereka angkat sama-sama. Coba lihat ya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersikap apa? Bijak dan adil. Ya kan? Tidak ada yang terdolimi. Ya, dan mereka merasa puas karena mereka ya terhitung sama-sama ngangkat. Walaupun sebenarnya yang mengangkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka angkat dekat kepada Ka'bah. Setelah dekat kepada Ka'bah, akhirnya Nabi yang mengangkat meletakkan ke tempat semula. Ya, itulah bagaimana adilnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ingin mendolimi siapapun. Ya, akhirnya mereka kan senang. Ya, karena mereka mengira bahwasanya mereka semua yang mengangkat hajar itu, ya batu tersebut. Ya, itulah di antara bukti bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki apa? Sifat amanah. Ya, memiliki sifat amanah. Kemudian kita tahu ya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ya itu mengetahui sifat jujur dan amanahnya Nabi. Ya, akan tetapi karena sebab keangkuhan mereka, ya, karena sebab kesombongan mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi sebab diturunkannya surat apa? Al-Lahab. Ya. Jadi suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala turun kepada beliau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa andir ashiratakal aqrabin. Ya, berilah peringatan wahai Muhammad keluargamu yang terdekat. Ya, maka orang Quraisy itulah, seluruh kabilah Quraisy itu adalah keluarga Nabi yang terdekat. Karena Nabi adalah Quraisy. Ya, Nabi dari suku Quraisy. Ya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya naik ke Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa. Ustaz mau tanya, siapa yang pernah umroh? Ardan pernah? Kenapa batuk? Siapa yang pernah umroh? Belum pernah? Belum pernah semua? Ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mensegerakan kita semua untuk bisa segera umroh. Jadi beliau naik ke Bukit Sofa. Ya, kalau kita lihat sekarang, kalau kita ke Masjidil Haram itu nggak kayak sekarang gini Bukit Sofa dulu. Kalau sekarang tuh enak lantai gitu ya, terus nggak terlalu nanjak gitu ya, enak pokoknya. Ya, jalannya mulus, nggak kayak dulu. Kalau dulu masih belum dibangun gitu, ya namanya bukit bebatuan. Ya, Arab itu tanahnya itu batu, ya nggak kayak kita gini tanah gambut atau tanah liat gitu bukan. Ya, kalau di sana itu teksturnya adalah apa? Bebatuan. Ya, jadi antum kalau sudah masuk ke Mekah, Madinah, itu banyak apa? Batu-batu gitu. Ya, banyak batu-batu. Demikian juga Sofa ya, jadi bebatuan. Kemudian Nabi naik ke Bukit Sofa. Kemudian beliau memanggil satu persatu kabilah Quraisy. Ya, beliau mengatakan, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi." Ya, dipanggil satu persatu kabilah Quraisy. Atau di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Ya Sobaha, ya Sobaha, ya Sobaha." Ya, ya Sobaha itu panggilan kepada orang-orang untuk sesuatu yang penting atau genting atau gawat darurat. Kalau di kita itu biasanya kayak mukul kentongan kalau di mana? Di desa. Ya kan?
Kalau di desa itu kalau mukul kentongan menunjukkan apa? Keadaan darurat. Ya, entah ada apa? Maling, entah ada kebakaran. Intinya untuk memanggil sesuatu yang darurat itu biasanya pakai kentongan kalau di desa-desa. Tapi kalau di bangsa Arab, ya itu terkenal dengan teriakan ya sobaha. Ya, kalau orang mengatakan ya sobaha, ya sobaha, ya sobaha, itu berarti orang itu mau memberikan sesuatu yang sangat penting. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Ya, orang-orang Quraisy berkumpul. Termasuk di dalamnya ada paman Nabi SAW, yaitu siapa? Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengatakan, wahai Muhammad, ngapain kamu mengumpulkan kita di sini? Ya, kita ini kan lagi sibuk gitu, mungkin lagi kerja, lagi apa. Kita ini lagi sibuk. Ya, bahkan disebutkan saking pentingnya ya seruan yang sobaha tadi itu, sampai orang yang nggak bisa hadir itu mengutus orang, ya mungkin mengutus budaknya atau mengutus siapapun, diutus untuk bisa tahu kabar yang akan disampaikan. Ya, akhirnya datang mereka. Kemudian dia bertanya, ya Abu Lahab, wahai Muhammad, ngapain kamu ngumpulin kita di sini? Kita lagi sibuk. Kemudian kata Nabi SAW, ya, bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian ada sekelompok pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, ya, di balik bukit ini? Apakah kalian akan percaya? Kata Nabi SAW. Ya, kemudian orang-orang Quraisy serentak mengatakan, tentu kami percaya. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak pernah mengenal darimu kecuali sifat apa? Sifat kejujuran dan amanah. Ya, jadi ketika itu Nabi mengatakan, kalian percaya nggak? Iya, kita percaya. Karena kita nggak pernah tahu dari dirimu itu kecuali sifat apa? Kejujuran dan amanah. Kemudian kata Nabi, ya jika demikian, aku beritahukan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang apa? Nabi. Ya, aku adalah seorang utusan. Ya, yang dikirim oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya ketika mendengar itu Abu Lahab tuh marah. Ya, Abu Lahab marah. Maka dia mengatakan kepada Nabi SAW, celaka kamu Muhammad, ya kata dia. Ya, kita sepanjang hari kita kumpul seperti ini hanya karena untuk urusan ini. Ya, maksudnya Abu Lahab ini meremehkan tentang pengikraran Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian setelah Abu Lahab mengatakan itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tabbat yada abi lahabiu watab. Ya, tabbat yada abi lahabiu watab. Taib. Ya, sebelum kita masuk, mungkin sedikit Ustadz Lahab atau Al-Masyad adalah Makkiyah. Ya, ya, betul. Hah? Apanya? Oh, kan ngerangkum sendiri, belum dijelasin. Ya, Al-Lahab, Al-Masad, Makkiyah 111. Ya, kemudian yang pertama, sebab turunnya atau bukti kejujuran Nabi.
Yang pertama, terus yang kedua apa? Sebagai apa? Pemutus perkara peletakan Hajar Aswad. Dan yang kedua, sebab turun surah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Lahab apa? Ya, sudah. Antum kalau nggak bisa nulis gini nggak usah. Bisa? Bisa? Gini. Tulis salawahnya dulu. Kalau mau yang rapi ya gini. Ya. Baik, sambil nulis, ya kita lanjutkan. Mana? Menitip apa? Barang berharga. Nggak bisa baca. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kita masuk dari ayat ke ayat. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar ya Abu Lahab itu binasa. Ya, Abu Lahab adalah salah satu di antara 4 paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi itu punya 4 orang paman. Ya, dari keempat orang paman ini itu berbeda-beda sifatnya. Berbeda sifatnya dan juga berbeda pula kondisinya ya ketika meninggal dunia. Ya, bisa dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama paman Nabi
yang dia masuk Islam, kemudian membela agama Islam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Yang kedua, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia menolong dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi tidak masuk Islam. Kemudian yang ketiga, ini yang parah. Yang ketiga adalah paman Nabi yang dia tidak masuk Islam, bahkan memusuhi Islam, kemudian mati dalam keadaan tidak Islam. Dari yang pertama, yaitu yang membela dakwah, kemudian masuk Islam, kemudian mati dalam keadaan itu ada dua pamannya, yaitu adalah Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah kita tahu dia itu dijuluki apa? Asadullah, yaitu singa Allah, karena begitu beraninya dia di dalam medan peperangan. Bahkan ya beliau itu membela Nabi sejak awal masuk Islam, termasuk sahabat Nabi yang sahabat sekaligus paman Nabi SAW yang pertama-tama masuk Islam. Dari pertama kali dia masuk Islam sampai dia meninggal dunia, dia selalu membela agama Islam. Makanya dia meninggal ketika perang Uhud. Kalau Uhud atau Badar? Uhud. Ya, karena ketika perang Badar itu kaum muslimin menang. Termasuk diantaranya di situ adalah Hamzah. Ya, Hamzah membunuh suaminya siapa? Hindun. Ya, Hamzah membunuh suaminya Hindun. Kemudian ketika perang Uhud, Hindun ini ingin membalas dendam. Ya, akhirnya terbunuhlah Hamzah radhiyallahu taala anhu di tangan budaknya Hindun. Kemudian ketika terbunuh, Hindun mendatangi mayatnya Hamzah radhiyallahu taala. Kemudian dia robek dadanya. Dadanya Hamzah dia robek. Kemudian dia ambil hatinya, kemudian dimakan oleh Hindun. Ya, karena Hindun ketika itu sudah kerasukan, karena ingin membalas dendam, karena suaminya dibunuh oleh siapa? Hamzah radhiyallahu taala. Kemudian paman Nabi yang kedua, ya, yang dia itu masuk Islam, kemudian membela Islam, kemudian meninggal dalam keadaan adalah Abbas. Abbas itu adalah ayah dari Abdullah yang terkenal dengan Ibnu Abbas. Ya, Abbas itu bapaknya Abdullah yang terkenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi yang didoakan oleh Nabi SAW untuk menjadi penafsir Quran. Adapun Abbas itu belakangan masuk Islam. Ya, Al-Abbas belakangan masuk Islam. Akan tetapi beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua itu paman yang membela dakwah Nabi, yang menolong dakwah Nabi, tapi dia meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib bapak dari siapa? Ali. Ya, Abu Thalib itu sangat sayang kepada Nabi, makanya dia yang selalu membela, menolong dakwah Nabi ketika Nabi disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi, ya, di penghujung hidupnya, ya, dia tidak mau masuk Islam. Dikisahkan ketika sakratul maut, Nabi datang kepada pamannya ini, paman yang sangat disayanginya. Nabi mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, kul kalimatan, ucapkanlah sebuah kalimat yang dengannya aku akan menolongmu." Yaitu maksudnya kalimat apa? Tauhid. Yaitu kalimat syahadat, la ilaha illallah. Akan tetapi di situ ada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal memprovokasi. Dia mengatakan, "Wahai siapa Abu Thalib, jangan, apakah engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu?" Akhirnya sampai 3 kali Nabi mengatakan itu, tetap ya pamannya tidak mau. Ya, akhirnya pamannya tetap meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena aku, ya, maka pamannya itu tidaklah dihukum ya dengan hukuman yang paling rendah, yaitu dipakaikan sandal dari api neraka, kemudian otaknya mendidih. Itu paling ringan. Kemudian yang ketiga adalah paman yang tidak masuk Islam, tidak membela Nabi, kemudian mati dalam keadaan musyrik, yaitu siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Bukan. Abu Jahal bukan paman Nabi. Ya. Kemudian, ya, bagaimana kisahnya? Jam berapa ini? Tinggal 30 menit lagi. Iya, nggak sampai. Kemudian
Ayat pertama tentang paman Nabi. Siapa aja? Hamzah, Abbas, kemudian Abu Thalib dan Abu Lahab. Ya, kemudian Abu Lahab ini kerjaannya memprovokasi orang untuk tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya setiap kali dakwah Nabi berdakwah pasti diikuti siapa? Abu Lahab. Ya, pada suatu hari Nabi ke pasar, keliling ke pasar, dia mengatakan, ya Yuhannas, qul la ilaha illallah tanjah. Wahai manusia, ya kalian katakanlah atau ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Ya, kemudian kalau sudah Nabi mengatakan itu, datang Abu Lahab. Dia memprovokasi orang, jangan ikuti itu si Muhammad itu. Ya, Muhammad bukan anaknya Ustaz ya, Muhammad. Ya, si Muhammad itu, dia itu seorang yang sobe dan juga dia kadzib. Sobe itu adalah orang yang mengajak untuk keluar dari agama nenek moyang. Jadi Nabi difitnah seperti itu. Akhirnya orang-orang tidak mau menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian berkaitan dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Artinya hambanya berhala Al-Uzza. Jadi Uzza itu nama berhalanya orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nama asli Abu Lahab adalah siapa? Abdul Uzza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya. Kenapa? Karena mengandung kesyirikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau, ya, tidak suka. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah menyebutkan tentang kesyirikan. Ya, berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun itu, ya, walaupun dia lebih parah daripada Abu Lahab, ya, Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap tetap menyebutkan Fir'aun. Ya, karena Fir'aun itu maknanya tidak ada kesyirikan, ya, tidak ada kesyirikan. Kemudian, ya, Abdul Uzza, ya, itu dijuluki Abu Lahab karena dia wajahnya itu hitam kemerah-merahan, seperti orang kalau habis kepanasan, tahu? Antum habis panas-panas gitu, ya kan? Akhirnya mukanya hitam kemerah-merahan. Kalau yang putih ya kemerah-merahan, kalau yang hitam kemerah-merahan, kayak coklat gitu. Ya, itu disebutkan karena memang dia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya itu ya kemerah-merahan, hitam kemerah-merahan gitu. Kemudian, ya, kenapa disebutkan tangan di situ? Ya, tabat yada abi lahabi watab. Ya, karena ketika mencela dan menghina dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab itu sambil langsung menunjuk Nabi. Ya, kamu gini. Ya kan? Kita kalau lihat orang kalau marah-marah dia kadang nunjuk. Maka disebutkan di sini tangannya. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya tangan itu sebagai perwakilan dari anggota tubuh yang lain. Ya, seperti kita kalau mengatakan saya tidak melihat batang hidungnya si fulan. Maksudnya apakah batang hidungnya toh gitu yang jalan gitu kan? Enggak. Tapi perwakilan dari seluruh anggota tubuh. Makanya Allah di sini mengatakan tabat yada tangan, ya karena itu adalah perwakilan dari seluruh anggota tubuh. Ya, itu yang berkaitan dengan tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali ya kata celaka. Ya, Allah menyebutkan 2 kali kata celaka. Celaka yang pertama, ya, itu ada maknanya. Makna yang pertama, ya, ulama menjelaskan bahwasanya itu bentuk penekanan. Makanya disebutkan dua kali. Seperti kalau kita mengatakan jangan keluar. Nah, itu 2 kali. Berarti itu menunjukkan penekanan. Sama seperti ayat ini.
tabbat yada abi lahabiu wa tab. Tabnya diulang dua kali. Itu menunjukkan penekanan. Ada juga yang mengatakan para ulama tabbat yang pertama, celaka yang pertama itu adalah doa. Maknanya mendoakan Abu Lahab. Semoga Abu Lahab celaka. Kemudian tab yang kedua yaitu tabbat yada abi lahabiu wa tab, itu maknanya adalah kabar, mengkabarkan bahwasanya Abu Lahab benar-benar celaka. Jadi ada dua penafsiran. Sini tulis paman Nabi. Kemudian nama Abu Lahab. Siapa? Abdul Uzza. Nah, kemudian tidak disebut nama asli. Karena apa? Mengandung kesyirikan. Kemudian kemudian penyebutan dua kali kata apa? Celaka. Itu makna yang pertama adalah penekanan atau penegasan. Maknanya bahwa Abu Lahab benar-benar apa? Celaka. Dan yang kedua, ya, celaka yang pertama maknanya doa, yaitu semoga apa? Abu Lahab celaka. Kemudian celaka yang kedua maknanya adalah kabar bahwa Abu Lahab benar-benar celaka. Jadi yang kedua dua kali disebutkan. Tabat yang pertama itu maknanya kita mendoakan Abu Lahab. Kemudian celaka yang kedua maknanya dari doa itu dikabarkan bahwasanya Abu Lahab benar-benar celaka. Paham ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua. Tinggal berapa? 20 menit lagi. Ya. Kemudian ayat yang kedua, ma agnaan malu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Ya. Maksud dari apa yang diusahakan itu adalah anak-anaknya. Ya, adalah anak-anaknya. Karena anak-anak itu disebut dengan kasab atau usaha seseorang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Ya, sesungguhnya
sebaik-baik apa yang kalian makan adalah hasil usaha kalian sendiri. Ini menjadi pelajaran buat kita ya, bahwasanya dilarang di dalam agama Islam itu apa? Meminta-minta. Ya, meminta-minta kecuali dalam keadaan terpaksa, benar-benar dalam keadaan terpaksa. Ya. Antum nggak boleh minta-minta ke temennya, minta jajan, minta apa, nggak boleh. Dilarang di dalam agama Islam. Kemudian kata Nabi SAW, dan sesungguhnya anak-anak itu adalah usaha kalian. Ya, kemudian ya, Abu Lahab tuh pernah berkata, ketika dia mendengar Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang tidak masuk agama Islam dia akan celaka, masuk ke dalam neraka. Kemudian Abu Lahab mengatakan, ya, ketika mendengar itu dia mengatakan, seandainya yang dikatakan keponakanku itu, yaitu Nabi SAW, benar, ya, bahwasanya orang yang tidak masuk Islam akan celaka, maka aku akan menebus kecelakaanku itu pada hari kiamat dengan harta dan anak-anakku. Ya, dengan sombongnya Abu Lahab mengatakan, ya, nanti aku tebus. Kalau aku memang celaka pada hari kiamat, aku tebus. Ya, nanti aku tebus dengan anak dan juga hartanya. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung bantah bahwasanya Allah bantah dengan diturunkan ayat ini. Ya, inuma agnaan maluhu wa makasab, yaitu tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kemudian ya, berkaitan dengan anak yang dibanggakan oleh Abu Lahab, dia punya anak namanya Utaibah. Ya, nama anaknya Utaibah bin Abu Lahab. Jadi Utaibah ini mati karena sebab doa Nabi SAW. Ya, pernah Nabi SAW berdoa, Allahumma sallit alaika kalbak. Ya Allah, kuasakanlah anjingmu kepadanya, yaitu kepada siapa? Siapa anaknya Abu Lahab tadi? Utaibah. Ya, nanti dihafalkan itu. Siapa tahu nanti masuk ke dalam ujian. Jadi suatu hari Utaibah ini pergi ya untuk berdagang ke negeri Syam bersama teman-temannya. Kemudian ketika itu dia mengatakan ke teman-temannya, aku khawatir sama doa Nabi. Aku didoakan celaka sama Nabi SAW. Kemudian kata teman-temannya, udah tenang aja, ada kita yang jaga kamu. Kemudian mereka singgah kepada suatu tempat. Kemudian Utaibah ini di tengah-tengah dikelilingi siapa? Kawan-kawannya. Ya, sudah mereka diam. Tiba-tiba datang seekor singa. Ya, masuk ke tengah-tengah apa? Bulatan itu. Ya, kalau kita permisi Pak, mungkin kayak gitu singanya. Dia masuk, setelah itu digigit si siapa? Utaibah. Kemudian dibawa sama dia. Antum pernah lihat kucing gigit anaknya? Anaknya kalau pas mau dibawa, ya kayak gitu, digigit kemudian dibawa. Setelah itu nggak pernah lagi terdengar kabar tentang siapa? Utaibah. Berarti kenapa dia? Kira-kira diapain? Apa dielus-elus sama singanya atau dipelihara singa atau gimana? Ya, kemungkinan besarnya apa? Dimakan, selesai. Ya, itu karena sebab Utaibah juga sama seperti bapaknya. Dia suka mengganggu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah. Kemudian yang keempat, ya, ayat yang 4, ayat kedua, makna kasab. Adalah anak apa? Keturunan. Kemudian harta dan anak tidak bisa bermanfaat pada hari kiamat. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sayaslana ron zatalahab. Ya, sayaslana ron zatalahab. Ya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Al-Lahab artinya adalah menyala-nyala. Ya, ini adalah gelar Abu Lahab. Kenapa? Karena memang kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang
nyala. Ya, karena sebab dia menghina dan mencela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah mukjizat dari Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang masih hidup dikabarkan masuk apa? Neraka. Ini termasuk mukjizat dari Al-Quran. Al-Quran mengabarkan bahwasanya Abu Lahab, ya Abu Lahab, ketika itu masih hidup nggak? Ketika turun ayat ini masih hidup nggak? Masih, ya kan? Tapi dikabarkan oleh Al-Quran dia masuk ke dalam apa? Neraka. Taib. Sekarang begini, kalau seandainya Abu Lahab ingin benar-benar mendustakan Al-Quran, gampang. Gimana caranya? Caranya adalah ketika dia masih hidup terus dikabarkan ke dalam masuk ke dalam neraka, maka tinggal dia masuk ke dalam agama apa? Islam, ya kan? Kalau dia masuk ke agama Islam, maka dia akan selamat nggak? Selamat. Berarti Al-Quran berdusta nggak? Berdusta, ya kan? Ya kan? Begini, Abu Lahab kalau seandainya dia ingin benar-benar ya menunjukkan Al-Quran itu dusta, maka gampang. Tinggal dia masuk Islam. Ketika turun ayat ini, paham? Ya. Karena kenapa? Kalau dia masuk Islam, maka ayat ini itu berdusta, ya kan? Ayat mengatakan Abu Lahab akan masuk ke dalam api neraka. Tapi kenyataannya dia masuk Islam, misalkan seperti itu. Tapi ya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Lahab sampai dia mati nggak masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan apa? Mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pasti. Ya, dan itu pasti tidak akan pernah ada kedustaan di dalam apa? Al-Quran. Paham ya? Inilah ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat. Ini ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab." Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Abu Lahab punya seorang istri namanya Al-Awra. Al-Awra kunyahnya atau julukannya adalah Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil Al-Awra bintu Harbin. Mana? Iya, belum ditulis nanti ayat ketiga sama yang keempat belum. Ya, masih sampai ayat kedua. Kemudian ya, Abu Lahab punya istri namanya siapa? Ummu Jamil atau Al-Awra. Namanya Al-Awra. Ummu Jamil itu panggilannya. Al-Awra bintu Harbin. Jadi dia kompak sama suaminya. Kalau suaminya suka memprovokasi orang, ya, ketika berdakwah dicegat, dihalang-halangi. Sama seperti siapa? Istrinya. Istrinya ini sama. Dia suka mengganggu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam ayat ini Ummu Jamil itu digambarkan sebagai seorang apa? Pembawa kayu bakar. Ya, ada beberapa penafsiran dari para ulama. Yang pertama, ya, maknanya adalah Ummu Jamil ini suka melakukan namimah. Tahu namimah? Mengadu domba. Ya. Sehingga dengan namimah itu timbullah apa? Pertikaian. Ya. Maka digambarkan seperti orang yang membawa kayu bakar. Karena kayu bakar itu digunakan untuk apa biasanya? Untuk menyalakan api. Paham ya yang ini ya? Jadi dia digambarkan seperti pembawa kayu bakar karena dia suka namimah, yaitu mengadu domba. Misalkan Adam Zaim ngomong ke Habibi, kamu tadi diejekin sama si Fadri gitu. Nanti Adam datang ke Fadri, tadi kamu diejekin sama Habibi. Akhirnya yang terjadi apa nanti? Kelahi. Siapa yang kelahi? Fadri sama
habibi. Itulah namimah, ya, nggak boleh itu seperti itu. Kemudian makna yang kedua kata para ulama bahwasanya ya benar-benar Ummu Jamil itu memang dia membawa kayu bakar yang dia kumpulkan, yang dia cari tujuannya adalah untuk mencelakai siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia cari kayu bakar, benar-benar dia cari kayu bakar ya ke padang pasir, cari kayu bakar yang berduri, kemudian diletakkan di jalan yang biasa dilalui siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika malam beliau lewat itu terinjak durinya, akhirnya beliau tersakiti. Itu makna yang kedua. Yang ketiga maknanya adalah digambarkan sebagai pembawa kayu bakar karena nanti ya Ummu Jamil ini akan menyiksa suaminya sendiri. Siapa? Abu Lahab dengan kayu bakar yang dia bawa. Ya, dia nyalakan kayu bakarnya, kemudian dia bakar suaminya. Ini makna yang ketiga. Masih ada waktu. Masih 10 menit. Kita selesaikan, nanti ada waktu Ustaz tulis. Ya. Jadi digambarkan Ummu Jamil itu dia benar-benar menyiksa, bawa kayu bakar, dibakar, kemudian suaminya dibakar dengan kayu yang dia bawa. Kemudian pada ayat yang terakhir yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi ada tali dari mungkin tumbuhan, kemudian dia dipintal itu apa ya? Ya dibikin apa namanya? Antum pernah lihat ini gelang atau kalung yang kayak orang Dayak itu loh, yang dari serabut atau dari akar atau dari kulit kayu itu, ya seperti itu. Ya jadi seperti itu. Jadi dari tali kemudian dipintal sehingga menjadi apa? Kalung atau gelang. Ya, ulama ya ahli tafsir mengatakan maksud dari masad itu adalah sabut atau semacam tumbuhan, ya kan, yang dia dibentuk menjadi apa? Kalung. Kemudian ada juga yang mengatakan itu besi. Jadi ada yang mengatakan itu kayu, ada yang mengatakan itu besi. Intinya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepada Ummu Jamil kalung yang terbuat dari apa? Api neraka. Entah itu apinya nanti dari kayu atau besi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia akan pakai kalung dari api neraka. Ya, terserah Allah. Nanti mau pakai besi atau pakai kayak kayu, yang pasti itu api neraka. Kemudian ya seorang ulama namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ya bahwasanya Ummu Jamil ini orang yang memiliki kedudukan tinggi ya karena dia adalah Quraisy, dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku yang paling terpandang di kalangan bangsa Arab. Kalau di sini mungkin seperti darah biru bangsawan seperti itu. Nih, akan tetapi Ummu Jamil ini demi untuk menyakiti dan mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Jamil rela melakukan pekerjaan yang seharusnya pekerjaan itu dilakukan oleh seorang budak atau oleh orang rakyat jelata. Apa itu? Pergi ke gurun pasir. Untuk apa? Mencari kayu bakar. Itu kalau di zaman dulu itu cuma dilakukan oleh budak atau orang-orang kecil, ya rakyat jelata. Akan tetapi Ummu Jamil bersedia melakukan itu. Demi apa? Demi menyakiti dan mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian diletakkan duri itu, ya kayu itu yang berduri diletakkan sehingga mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan juga ya bahwasanya Ummu Jamil itu memiliki kalung yang sangat berharga, ya kalung emas yang sangat berharga. Ya, kalung emas itu dia sedekahkan, dia infakkan. Ini amalan yang besar enggak sedekah infak? Hah? Amalan besar enggak? Besar ya kan. Akan tetapi
dia sedekahkan, dia infakkan untuk apa tujuannya? Untuk apa? Menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besar enggak amalannya? Enggak, ya enggak. Karena dia ingin mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhirnya karena dia lakukan itu, dia jual kalungnya untuk apa? Membiayai agar Nabi SAW celaka, maka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat dia akan dikalungkan, ya, dari api apa? Api neraka. Maka Ummu Jamil akan dikalungkan, ya, sebuah kalung yang terbuat dari api neraka. Ya itulah sedikit tentang apa? Surat Al-Lahab. Ya, kita coba tulis. Ini sudah yang pertama ini. Ayat ketiga tentang kemudian keenam, ayat keempat tentang makna pembawa atau belum tuh? Nama istri Abu Lahab. Siapa tadi? Al-Awra atau kunyahnya Ummu Jamil. Kemudian makna pembawa kayu bakar. Yang pertama kemudian yang kedua
Sudah. Yang ini sudah? Kedua? Sudah ini? Sudah. Yang terakhir. Tinggal berapa detik lagi? Aduh. Habis ini apa? Sedikit lagi. Intinya itu. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan surat apa? Al-Lahab. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, ya, terutama itu kita benar-benar renungkan, ya, kita benar-benar terutama ketika sholat. Coba kalau sholat itu baca surat-surat yang pendek gitu, supaya kita bisa merenungi, meresapi gitu. Jadi kita ingat, ya, kalau berbicara tentang neraka kita nangis, kalau berbicara tentang surga, ya, kita akan senang, bahagia. Ya, atau terkadang walaupun kita bicara tentang surga kita nangis, kenapa? Ya, karena mungkin kita adalah orang yang masih jauh gitu, ya, usaha kita untuk bisa mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.